Ketika rombongan itu semakin dekat, barulah Dani sadar kalau ternyata rombongan yang sedang mengiringi jenazah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Setia Misteri. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan, dimurahkan rizki, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi guys, di video kali ini saya akan membagikan sebuah kisah horor yang dialami oleh sahabat setia yang bernama Dani dari Banyuwangi. Di mana waktu itu Dani bersama keluarganya pernah mengalami berbagai gangguan horor waktu membeli dan mendirikan rumah di atas bekas tanah kuburan. Dan semua gangguan serta teror yang keluarga mereka alami nggak pernah ada habisnya. Sampai-sampai teror itu membuat warga di desa mereka juga kena getahnya. Namun sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, yuk langsung saja subscribe sekarang juga, biar channel ini terus berkembang dan kalian juga nggak ketinggalan informasi tentang kejadian misteri, horor, dan kriminal baik dari dalam maupun luar negeri. Oke. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Jadi, kisah ini dialami oleh seseorang yang bernama Dani dari Banyuwangi di tahun 2006 lalu. Jadi Dani ini adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Kakaknya yang pertama bernama Hanif, yang kedua inilah Nisi Dani, yang ketiga cewek bernama Ratna, dan yang paling bungsu bernama Mawar. Sementara ayahnya Dani bernama Pak Agus dan ibunya bernama Bu Sari. Nah, awalnya mereka ini tinggal di sebuah kontrakan di suatu desa yang bernama Desa Mekar. Nah, kejadiannya itu bermula ketika Pak Agus atau bapaknya Dani ini membeli sebidang tanah bekas kuburan yang ada di wilayah Desa Mekar. Dan rencananya Pak Agus ini akan membangun rumah buat keluarganya di atas tanah tadi, biar mereka nggak ngontrak lagi gitulah. Dan uangnya pun udah ada. Tapi cuma memang mampunya beli tanah di tempat bekas kuburan itu gitu. Karena memang harganya kan agak miring lah. Tapi di sisi lain, Bu Sari, ibunya Dani, ini menolak keras rencana bapak tadi. Karena dia takut mengalami kejadian horor kalau tinggal di tanah bekas kuburan. Nah, mendengar kekhawatiran istrinya, Pak Agus cuma bilang, "Udahlah Bu, nggak usah mikir aneh-aneh deh. Bapak beli tanah ini kan biar kita cepat punya rumah sendiri gitu. Lagian kan kalau misalnya kita rajin berdoa, rajin sholat, ya insya Allah lah nggak ada apa-apa," kata bapak kan. Nah, setelah diyakinin terus, akhirnya Bu Sari pun setuju nih dengan keputusan itu. Nah, karena istrinya udah setuju, Pak Agus pun langsung nih membeli dan langsung membangun rumah sederhana dengan material bangunan pun yang seadanya waktu itu. Jadi masih pakai semacam batang-batang kayu lah dan beberapa anyaman bambu gitu untuk dinding-dindingnya. Terus selesai membuat dinding, Pak Agus lanjut nih masang genteng untuk biar bisa melindungi mereka lah dari air hujan dan terik matahari gitu kan. Dan cuman butuh waktu 1 minggu, rumah itu pun akhirnya selesai mereka bangun dengan sangat sederhana. Nah, setelah rumahnya siap ditempatin, Pak Agus langsung ngajak istri dan anak-anaknya untuk pindah dari rumah kontrakan ke rumah baru tadi. Cuman di sini Bu Sari sebenarnya masih agak berat gitu pindah ke sana. Tapi biar Bu Sari ini mau diajak pindah, sama Pak Agus nih dia beliin lah tuh perabotan rumah tangga yang semuanya masih baru. Mulai dari ranjang baru, kasur baru, bantal, meja, pokoknya semuanya serba baru. Jadinya Bu Sari yang tadinya agak ragu-ragu, akhirnya mau juga tuh pindah ke sana. Nah, singkat cerita, pindahlah mereka sekeluarga ke rumah baru tadi. Di awal-awal tinggal di sana, ya semuanya baik-baik aja, nggak ada kejadian aneh dan semuanya berjalan lancar, normal, harmonis, tanpa ada keganjilan apapun.
Tapi selang beberapa minggu kemudian, mulailah muncul nih sederet gangguan mistis yang menimpa mereka, khususnya si Dani. Jadi ceritanya itu pada suatu malam, Dani ini sedang nonton TV bersama bapaknya. Pas lagi asik nonton TV gitu, tiba-tiba mereka dikejutin dengan suara lemparan batu dari luar. Dor! Pak Agus yang kaget dengan suara itu, refleks berdiri dia sambil pengen ngecek siapa yang udah ngelempar rumah dia pakai batu. Dan setelah dicek, ternyata benar, ada batu dia temuin tepat di dinding rumahnya. Cuman batunya itu agak aneh, nggak kayak biasa gitu. Jadi batunya itu warna hitam, terus bentuknya itu kayak telur ayam. Cakep gitu ya, dan sempurna banget. Nah, ngelihat kejadian yang nggak biasa gitu, Pak Agus bilang, siapa ini yang udah ngelempar batu? Terus batunya juga bentuknya agak aneh begini. Siapa sih yang udah usil gitu kan? Dani gitu, dipanggil lah Dani ini sama bapaknya. Coba lihat keluar deh, ada siapa di sana? Enggak apa, aku takut, kata si Dani. Masa gitu aja takut? Yuk kita cek bareng-bareng, kata bapaknya. Akhirnya mereka berdua keluar tuh buat ngecek. Tiba-tiba ada sesosok makhluk, tubuhnya hitam legam, bola matanya putih semua, melotot ke arah Dani sama bapaknya. Dan belum sempat mereka ngereaksi apa-apa, makhluk itu tiba-tiba lari menuju semak-semak. Jadi bukannya ngilang gitu kan, teng gitu, kayak makhluk-makhluk halus lainnya, tapi dia lari gitu. Terus waktu lari itu, mereka nggak ngedengar ada suara tapak kaki. Kayak normalnya orang kan ada tapak kaki nginjek semak-semak gitu kan, kresek gitu. Tapi ini nggak ada sama sekali. Dan disitulah Pak Agus sama Dani ini mulai yakin kalau itu pasti bukan orang, dan pastinya makhluk halus atau hantu. Dan gak lama kemudian, hawa di sekitar mereka tiba-tiba berubah jadi mencekam dan bikin mereka merinding berdua. Nah, karena mereka mulai takut nih, mereka pun langsung tuh masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Pas udah di dalam, Pak Agus bilang ke Dani, "Nak, jangan ceritain ya kejadian tadi sama siapa-siapa, apalagi sama ibumu. Bapak khawatir nanti kalau ibumu tahu, dia jadi parno terus minta pindah pula dari rumah ini. Cukup kamu sama bapak aja yang tahu." "Iya Pak, siap," kata Dani kan. Nah udah nih, setelah saling janji untuk nggak ngebocorin kejadian tadi, Pak Agus sama Dani langsung balik ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Dan untungnya malam itu mereka nggak ngalamin gangguan mistis lagi hingga pagi tiba. Nah keesokan paginya nih, Pak Agus sama Dani kembali nih ngejalanin aktivitas mereka dengan normal, seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Pak Agus pergi ke ladang buat bekerja, sementara Dani pun berangkat sekolah seperti biasalah. Dan nggak ada yang aneh sedikit pun di hari itu. Sampai tepat di hari kedua, waktu memasuki siang hari, Dani kembali nih ngalamin kejadian horor untuk yang kedua kalinya. Jadi ceritanya itu, waktu Dani baru pulang sekolah dan dia kan berjalan kaki lah gitu. Dan sesampainya di depan rumah, dia rada bingung nih ngelihat pintu rumah yang biasanya kebuka, tapi kok ini ketutup gitu kan. Biasanya kan jam-jam segitu ibunya Dani ini pasti ngebuka pintu. Dan keluarga mereka juga tipenya tuh jarang nutup pintu gitu, kecuali malam kan pas mau tidur. Tapi ini kok tumben pintu rumah ketutup. Ini ibuku lagi pergi apa enggak gitu kan dalam hati Dani. Nah karena penasaran, diketoklah tuh pintu rumahnya dan ternyata nggak dikunci. Terus pas baru saja dia ngelangkahkan kaki ke dalam, Dani ngeliat ada 4 anak kecil, 3 perempuan dan 1 laki-laki lagi asik main di ruang tamu dia. Awalnya Dani ini nyangka anak-anak tadi ini temannya Ratna kali kan, adik dia paling kecil. Tapi ternyata bukan guys. Dan lu mau tahu kenapa? Karena keempat anak tadi tiba-tiba bertingkah aneh dan janggal. Jadi baru saja Dani ini mau nyapa bocah-bocah tadi, tiba-tiba mereka serentak menatap ke arah Dani. Terus mukanya itu pucet banget dan ekspresinya datar semua. Kebayang gak lu kan? Lagi asik-asiknya main gitu bocah, tiba-tiba serentak ngeliatin gitu ke arah dia.
Nah, karena takut dipandangin kayak gitu, Dani langsung kabur nih ke dapur sambil manggil ibunya. Ibu, ibu, ibu di mana? Ngedengar teriakan Dani, ibunya bangun nih langsung dari tidurnya. Ternyata Bu Sari ada di kamarnya lagi tidur, bukan lagi di dapur. Ada apa nak? Kenapa kamu teriak-teriak kayak gitu? Kata ibunya Dani nih. Itu mah, kenapa di ruang tamu ada anak-anak lagi main? Tapi kok wajahnya aneh? Siapa itu mereka bu? Apa temannya si Ratna? Kata Dani. Hah? Anak-anak? Anak-anak dari mana? Orang dari tadi di sini ibu cuma berdua sama Mawar kok. Ratna lagi main di kontrakan lama. Nah, Dani yang gak percaya, akhirnya dia ngeberaniin diri tuh buat ngecek lagi ke ruang tamu. Cuman pas nyampe di sana, keempat anak tadi udah nggak ada, udah ngilang. Loh, kemana perginya mereka? Kok cepet banget perginya gitu kan? Nah, disinilah nih Dani akhirnya yakin kalau keempat anak tadi kemungkinan besar adalah hantu. Tapi meskipun takut, Dani berusaha untuk mengusir rasa takut itu. Dan dia berusaha untuk bersikap biasa aja lah. Mungkin mereka cuma mau kenalan nih. Toh mereka juga nggak sampai ngapa-ngapain kok, cuma nampakin diri doang gitu kan. Tapi ya udahlah gitu kan. Nah, setelah kejadian horor malam itu dan kejadian anak itu, Dani mulai bingung nih. Kok makin hari kejadiannya makin aneh-aneh gitu ya. Tapi alhamdulillahnya setelah kejadian itu, nah situasi pun kembali aman. Dimana Dani nggak pernah lagi ngalamin kejadian mistis. Sampai suatu saat nih, kembali Dani diteror untuk yang ketiga kalinya oleh makhluk halus yang lebih ekstrim dari sebelumnya. Jadi ceritanya pada suatu hari nih, sekitar jam 8 malam, Dani ini baru saja pulang nih setelah pergi mengaji. Dan sesampainya di rumah, Dani langsung masuk nih ke dalam kamar dan bergegas mau tidur. Karena memang udah ngantuk gitu kan. Pas dia lagi enak-enaknya tidur, Dani ngedengar suara pintu kamarnya diketok. Waktu dia buka, ternyata si Ratna adiknya yang nomor 3. Dan memang Dani ini sama Ratna tidurnya sekamar gitu kan. Dani pun ngebiarin Ratna ini masuk ya kayak biasa lah. Tapi waktu itu Dani ngerasa aneh. Kok Ratna nih diem aja gitu, nggak menyapa dia, tumben gitu ya. Terus pakai ngetok pintu lagi, padahal kan nggak dikunci. Harusnya juga dia udah tahu kalau itu memang kamarnya dia gitu. Terus minta dibukain juga lagi kan. Tapi Dani cuma diam aja di situ. Mungkin Ratna juga lagi capek dan ngantuk gitu kan. Akhirnya dia balik lagi nih tidur Dani nih, dan nggak ngepeduliin si Ratna. Nah, cuman nih guys, di tengah tidurnya yang udah nyenyak, tiba-tiba Dani ini ngerasa dadanya itu kayak sesek, seolah-olah kayak ketimpa beban berat gitu. Lalu Dani ini nyoba ngebuka mata dia sambil ngegerakin badannya, tapi nggak berhasil deh, dan nggak bisa ngebuka matanya. Di situ Dani langsung sadar kalau dia lagi ketindihan. Akhirnya dengan cepat dia pun langsung nyoba berdoa dalam hati supaya badannya bisa digerakin lagi. Tapi sebelum upaya dia berhasil, samar-samar matanya Dani ini ngeliat ada kepulan asap hitam dan cahaya hijau di dekat pintu kamarnya. Kata dia, apa tuh? Kok ada asap hitam? Terus kok ada cahaya hijau juga? Nah, belum sempat dia mikir macam-macam, tiba-tiba kepulan asap tadi berubah jadi sosok kuntilanak berambut panjang dan mukanya hancur sehancur-hancurnya. Dan gak lama berselang, asap hijau tadi juga berubah jadi sosok genderuwo yang tinggi, besar, bulunya lebat dan matanya merah banget. Nah, ngelihat dua penampakan yang mengerikan itu, Dani langsung shock ini dan berusaha nih buat teriak, tapi gak bisa guys. Suaranya tetap gak bisa keluar. Tapi Dani gak menyerah di situ aja. Dia terus berusaha ngegerakin badannya dan nyikut-nyikut si Ratna nih yang lagi tidur di samping dia, biar bangun gitu kan, dan bisa bantuin dia buat lepas dari ketindihan itu. Tapi setelah dia nyoba nyikut-nyikut Ratna terus dengan sekuat tenaga, Ratna nggak bangun-bangun juga di situ.
Akhirnya Dani pun terus berusaha buat ngelirik ke arah Ratna, kan di samping dia. Kok tumben Ratna gak bangun-bangun gitu? Kenapa nih? Dan setelah mata Dani berhasil nih ngelirik ke arah Ratna, ternyata di sampingnya Dani bukannya adiknya dia, bukannya Ratna, tapi sesosok pocong dengan kain kapan yang masih berdarah-darah. Terus baunya itu busuk banget. Tapi karena tubuhnya Dani masih kaku, dia nggak bisa berbuat apa-apa selain cuma nangis. Dan mungkin karena ngelihat si Dani tadi ketakutan, sosok kuntilanak yang tadinya cuma berdiri aja di dekat dia, kini udah mulai berani jalan mendekat ke arah Dani. Terus duduk di samping kanannya Dani. Kebayang nggak lo? Di sisi kiri dia ada pocong yang lagi tiduran, dan di sebelah kanannya ada kuntilanak lagi duduk. Jadi Dani ini diapit sama dua hantu kiri dan kanan. Dan gak cukup sampai di situ, guys. Sosok kuntilanak tadi tiba-tiba ngelus-ngelus kepalanya Dani. Terus kukunya itu panjang, hitam, kotor. Dan beberapa saat kemudian si sosok kuntilanak tadi ngomong ke Dani. Apa katanya? "Siro arep tak gowo neng alamku," kata dia. Dan ngedengar ucapan itu, Dani cuma berusaha terus sekuat tenaga ngebaca surat-surat pendek dalam hati. Ya baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, An-Nas, semua berusaha dia baca. Dan selesai ngebaca surat-surat pendek gitu, tubuhnya yang tadi kaku kini udah mulai bisa digerakin lagi. Dan di situ Dani nggak menyia-nyiakan kesempatan, dia langsung teriak sekencang-kencangnya, "Tolong, tolong!" Tapi di saat Dani berteriak ketakutan gitu, justru gangguan yang dia alamin semakin parah. Itu si sosok genderuwo yang tadi cuma berdiri di depan kasurnya dia, tiba-tiba ikut ngedekat juga. Dan dia tarik itu kakinya Dani sampai ke pinggir tempat tidurnya dengan tangannya yang hitam gede terus megangin kakinya Dani. Kebayang gak lo? Lalu Dani pun terus berteriak semakin kencang, "Bapak, Ibu, tolong!" Dan semakin Dani berteriak, sosok genderuwo itu semakin kencang narik kakinya Dani. Sampai setengah badannya itu hampir aja jatuh dari tempat tidurnya. Dan untungnya teriakan Dani tadi kedengar nih sama bapak ibunya yang memang tidur di samping kamarnya Dani. Karena khawatirnya terjadi sesuatu sama Dani, akhirnya orang tuanya Dani cepet nih langsung ngedatangin kamarnya Dani. Pas itu pintu dibuka, pintu kamarnya Dani dibuka sama Pak Agus sama Bu Sari. Mereka berdua langsung teriak juga di situ, gara-gara ngelihat ada 3 makhluk yang lagi ngerubungin Dani. Ada kuntilanak, pocong, sama genderuwo. Lagi tuh gangguin si Dani. Di situ mereka berdua langsung istighfar. "Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim anakku," kata Bu Sari ini kan. Ngedengar Bu Sari istighfar, sosok pocong sama kuntilanak yang ada di kiri kanan Dani langsung hilang. Tapi itu genderuwo masih aja di situ dan terus berusaha narik kaki si Dani. Dan genderuwo itu sempat ngomong, "Gua bakal gangguin kalian sampai mati." Nah, ngelihat anaknya dalam kondisi kayak gitu, Pak Agus yang tadinya ketakutan akhirnya berusaha ngeberaniin diri buat ngusir sosok itu. Dan Pak Agus langsung ngebaca ayat kursi dengan lantang dan sekencang-kencangnya. Dan akhirnya genderuwo itu pun hilang juga. Dan setelah semua sosok itu menghilang, Pak Agus dan Bu Sari pun langsung dipeluk sama Dani dengan perasaan khawatir. Dan di situ mereka mikir, apa jangan-jangan Dani kayak gini ini gara-gara kita belum ngadain pengajian ya Pak? Ini gangguannya udah ekstrim banget gitu kan. Dan memang mereka ini belum sempat gitu ngadain pengajian. Dan akhirnya Pak Agus pun segera ngadain pengajian di malam Jumat dengan mengundang beberapa warga yang ada di sekitar. Dan setelah pengajian itu selesai ya alhamdulillah, rumah mereka pun akhirnya kembali aman dan nyaman. Cuman nih, meskipun situasi di rumahnya Dani udah kembali aman, bukan berarti situasi di desa Mekar itu juga ikut aman. Lu tahu kenapa? Karena ternyata teror mistis itu justru berbalik menghantui para tetangga yang tinggal di sekitar rumah Dani. Dan hampir setiap hari juga Dani ini sering mendengar keluhan dari tetangganya tentang kejadian mistis yang menimpa mereka. Konon katanya tetangga kanan kirinya ini sering banget
Mendengar suara pintu rumah mereka diketok sampai 3 kali, tapi waktu dibuka ternyata nggak ada siapa-siapa. Terus ada lagi katanya tetangga juga sering nyium bau amis darah sampai bau busuk gitu. Bahkan ada suara kuntilanak di atas genteng rumah mereka waktu malam tiba. Awalnya memang cuma 1-2 orang aja yang ngalamin kejadian kayak gitu. Tapi lama-kelamaan teror itu mulai merembet ke tetangga yang lain, yang rumahnya agak jauh dari rumah Dani. Nah, karena warga yang mengalami teror ini semakin hari semakin banyak, akhirnya mereka jadi nggak berani nih buat keluar rumah di waktu malam. Dan hampir seluruh warga desa mulai suka mengurung diri, sampai suasana desa itu pun jadi sunyi dan mulai mencekam. Nah, karena semua warganya pada ketakutan, justru ini membuat sosok-sosok itu semakin senang dan semakin menjadi-jadi buat menghantui warga desa itu. Akhirnya lama-kelamaan warga desa ini menjadi jengah gitu kan. Kita nggak bisa hidup kayak gini terus. Masa di tempat tinggal kita sendiri, kita jadi nggak nyaman gitu kan. Kita jadi takut. Akhirnya warga desa itu pun mengadakan musyawarah di balai desa dan berdiskusi untuk menghentikan teror mistis yang menimpa mereka. Dan setelah bermusyawarah, warga ini pun sepakat untuk mengadakan sebuah ritual yang namanya Ider Bumi. Jadi mereka itu akan mematikan seluruh lampu-lampu yang ada di rumah pada malam hari. Lalu nantinya warganya itu akan berkeliling ke seluruh penjuru desa dengan hanya membawa obor saja. Dan ritual ini dilakukan untuk membersihkan desa tadi dari sosok-sosok yang selama ini meneror mereka gitu. Dan alhamdulillahnya cara itu pun ternyata berhasil. Karena memang sehari setelah acara Ider Bumi itu, warga dan juga keluarganya Dani udah nggak pernah lagi ngalamin kejadian horor. Pokoknya aman lah. Tapi itu juga nggak berlangsung lama guys. Karena selang beberapa bulan kemudian, Dani kembali lagi ngalamin kejadian mistis untuk kesekian kalinya. Dan ternyata teror itu masih ada. Cuman bedanya kalau dulu Dani ini dihantuin sama sosok pocong, kuntilanak sama genderuwo, tapi kali ini Dani dihantui sama sekelompok makhluk halus yang tidak kalah mengerikan dari sebelumnya. Jadi pada suatu hari, waktu Dani lagi nonton TV sampai larut malam, dan pada saat itu dia ini sama sekali nggak ada ngerasa takut. Ditambah lagi memang desanya kan udah bersih gitu kan dari gangguan mistis tadi. Dan itu pun udah hampir setahun nggak pernah lagi terjadi apa-apa. Tapi ketika waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, samar-samar Dani ini ngedengar ada suara rombongan bapak-bapak lagi jalan sambil ngomong kayak gini nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dari kejauhan. Jadi suaranya itu kayak orang yang lagi bawa jenazah, bawa keranda gitu. Di situ Dani mikir, loh emangnya ada orang yang meninggal ya? Tapi dari tadi kok nggak ada kedengaran pengumumannya di masjid gitu kan? Karena biasanya kalau ada warga yang meninggal itu diumumin di masjid. Tapi ini nggak ada. Nah akhirnya Dani pun ngeberaniin diri tuh. Dia keluar rumah untuk ngeliat situasi di luar sana. Sebagaimana kebiasaan warga itu kan, kalau memang ada warganya yang meninggal, biasanya jenazahnya itu akan disolatkan terlebih dahulu di masjid yang posisinya itu nggak jauh dari rumah Dani. Dan nantinya selesai disolatin, barulah jenazah itu dibawa ke pemakaman umum. Dan dia akan ngelewatin tuh rumahnya Dani. Jadi rumahnya Dani ini memang posisinya di tengah-tengah antara masjid sama pemakaman umum. Nah singkat cerita, pas ngelewatin rumahnya Dani, dia nengok nih. Dan memang bener nih, ada rombongan bapak-bapak lagi ngiringin jenazah. Tapi nggak lagi mau nyolatin jenazah itu ke masjid. Kan harusnya kalau memang ada yang meninggal, itu disolatin dulu, walaupun tengah malam gitu kan. Nah di sini Dani bingung tuh. Kok kenapa nggak disolatin dulu? Tapi malah langsung mau dibawa ke pemakaman gitu. Dan Dani sama sekali nggak ada rasa curiga di situ. Jadi dia tungguin itu rombongan sampai lewat tepat di depan rumahnya dia. Dan ketika rombongan itu semakin dekat, Dani ini baru sadar. Ternyata bapak-bapak yang mengiringi jenazah itu
semuanya berpakaian persis sama. Dari warna bajunya, modelnya, jadi kayak pakai seragam. Tapi di situ Dani lagi-lagi masih berpikiran positif dia. Oh, mungkin itu petugas masjid yang memang baru punya seragam baru gitu kan. Makanya mereka pakai seragam khusus. Nah, akhirnya ketika rombongan tadi semakin dekat, barulah Dani ini nanya ke si bapak-bapak tadi. Pak, maaf pak, siapa ya yang meninggal? Kok tumben nggak disolatin dulu ke masjid nih, kata Dani nih. Ngedengar pertanyaan itu, rombongan pembawa jenazah tadi yang tadi lagi beriringan jalan langsung berhenti tepat di hadapan Dani. Dalam hitungan detik, rombongan itu serentak kayak anak-anak kecil tadi. Mereka langsung noleh ke arah Dani. Tapi tatapannya itu tajam, dan di sini baru Dani tahu kalau mereka itu bukanlah manusia. Karena semua mata mereka itu merah menyala. Dan sadar kalau dia lagi dipelototin sama puluhan pasang mata yang menyala, Dani langsung pingsan di situ. Sampai 8 jam baru dia sadar keesokan harinya. Ketika terbangun, Dani ini udah ada di kamarnya dengan ditemani sama Ibu Sari, si ibunya Dani. Ngelihat Dani ini udah siuman, Bu Sari langsung nih memeluk Dani dengan perasaan, ya Allah anakku, kamu gak kenapa-kenapa nak. Kemarin bapak nemuin kamu pingsan di depan rumah. Emangnya kamu ngelihat apa nak? Nah, ngedengar pertanyaan itu, Dani akhirnya menceritakan semua kejadian yang dia alami semalam. Mulai dari suara bapak-bapak yang ngomong la ilaha illallah sampai ngelihat rombongan pembawa jenazah yang semua matanya merah menyala. Setelah mendengar cerita Dani tadi, Bu Sari langsung istighfar. Astagfirullahalazim, untung kamu gak sampai dibawa sama mereka nak. Emang mereka itu siapa Bu? Tanya Dani. Kenapa aku mau dibawa? Nah, disitulah Bu Sari pun akhirnya ngomong. Jadi nak, orang-orang yang kamu lihat semalam itu kemungkinan besar adalah lampor. Jadi semacam makhluk jelmaan iblis yang memang sering berkeliaran di sekitar kuburan untuk mencari tumbal. Dan kamu tahu sendiri kan, rumah kita ini memang dulunya bekas tanah kuburan. Itulah sebabnya dari awal ibu nggak pernah setuju kita tinggal di sini. Ya kayak ginilah akibatnya kan. Kita diganggu terus dan ibu takut kamu nanti diapa-apain nak. Nah karena memang mereka ini nggak mau terus-terusan mengalami kejadian mistis, akhirnya Bu Sari pun kembali mendesak Pak Agus nih suaminya agar cepat pindah dari tempat itu. Udahlah Pak, kita pindah aja dari rumah ini. Pokoknya di situ Pak Agus terus didesak nih sama ibunya. Akhirnya karena didesak terus, Pak Agus pun terpaksa menuruti permintaan istrinya dan langsung ngejual rumahnya tadi. Tapi ya memang karena keangkeran rumahnya itu udah tersebar luas, jadi nggak ada satupun warga yang mau ngebeli rumah mereka. Sampai akhirnya ada seorang kiai ini yang bersedia membeli rumah mereka untuk dijadikan pondok pesantren. Dan alhamdulillah akhirnya rumah itu dibeli sama Pak Kiai tadi. Dan singkat cerita, setelah rumah itu berhasil terjual, Dani dan keluarganya pun langsung pindah ke rumah baru yang jauh lebih aman dan juga jauh lebih layak lagi. Alhamdulillah setelah pindah rumah, semua teror yang menyeramkan itu sudah nggak pernah lagi Dani dan keluarganya alami. Dan menurut kabar nih, setelah tanah itu dibangun jadi pondok pesantren, sosok-sosok penghuni tanah itu pun udah berhenti lagi mengganggu warga yang ada di sekitar. Oke guys, itu tadi pengalaman horor yang dialami oleh Dani dan keluarganya akibat tinggal di rumah bekas tanah kuburan. Dan gak lupa kita doakan semoga Dani dan keluarganya selalu sehat dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu kisah pengalamannya Dani. Dan kalau kalian juga pengen berbagi kisah horor, boleh langsung kirim aja ke email atau dapat menghubungi tim kami lewat nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah menyimak. Saya Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.